Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Ase, akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dan baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, untuk materi kita yaitu masih tentang menulis teks persuasif oleh Bu Asi. Jenis-jenis teks persuasif. Ada persuasif pendidikan. Persuasif pendidikan biasanya dipakai orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Contohnya sekarang lagi gencar-gencarnya musim PPDB, penerimaan peserta didik baru. Setiap sekolah memberikan motivasi kepada masyarakat agar anaknya mau sekolah di sekolah yang diberikan persuasi atau ajakan. Contohnya kita SMP Pancasila mengadakan kunjungan ke SD atau MI baik online maupun offline. Kita memberikan motivasi dan mengajak anak-anak MI atau anak SD agar bersekolah di SMP Pancasila. Itu merupakan persuasi pendidikan yang termasuk teks persuasif. 2. Persuasi politik. Persuasi politik biasanya dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia politik serta kenegaraan. Contohnya, ketika ada pemilihan DPR atau pemilihan presiden, dan di situ masing-masing calon ada visi misi yang dimana biar para masyarakat tertarik dengan visi misi yang mereka bawa. Dan di situ sama dengan ajakan untuk memilih paslon nomor 1 atau nomor 2. Agar masyarakat yakin tentang pilihannya itu. Yang ketiga, persuasi propaganda. Persuasi propaganda berguna untuk menyampaikan informasi sebagai objeknya. Selain untuk menyebarkan informasi, jenis teks ini bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi yang diharapkan oleh pembaca yang sadar untuk berbuat sesuatu. Tujuan akhir dari kampanye ini yaitu agar pendengar maupun pembaca dapat terpengaruh serta yakin dengan apa yang ditulis maupun disampaikan mereka melalui isi dari ajakan kampanye itu. Yang keempat, persuasif advertensi atau periklanan. Digunakan di dalam dunia usaha dengan tujuan mempromosikan atau memperkenalkan sebuah produk atau jasa tertentu. Contoh, kita untuk pasta gigi pakai Pepsodent biar gigi bersih, itu merupakan persuasif advertensi atau periklanan agar masyarakat menggunakan produknya yaitu Pepsodent. Lewat teks persuasi iklan diharapkan pendengar atau pembaca akan tahu, senang, dan ingin menggunakannya. Menulis teks persuasif. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Tentukan topik. Kita menentukan topik dulu. Kira-kira apa? Apa yang kita tentukan, temanya apa, judulnya apa dulu. Hal yang pertama, menentukan bahasan atau topik yang akan kita tulis. Sehingga tulisan tak akan terpecah karena memikirkan hal-hal lain. 2. Tentukan tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, teks persuasi mempunyai tujuan utama guna meyakinkan pembaca.
3. Membuat kerangka paragraf. Kita membuat kerangka dulu sebelum membuat paragraf persuasi. Tujuan dari pembuatan kerangka paragraf yaitu supaya menjadi lebih sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis adalah berurutan serta logis. Jadi tidak terpecah-pecah untuk topiknya. Kerangka paragraf di dalam jenis teks ini terdiri dari sebab akibat. Letaknya biasanya di awal serta baru diikuti dengan akibat. 4. Mengumpulkan data. Untuk meyakinkan para pembaca, maka teks ini dibutuhkan adanya data atau bukti yang benar, bukan opini. 5. Menyusun paragraf. Tugas bahasa Indonesia kelas 8. Kerjakan tugas individu 4, halaman 23. Yang kedua, kerjakan uji kompetensi 2, bagian A dan B, halaman 23 sampai 24. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.